Ada poin penting ketika Megawati menghadapi GS Caltech. Yang pertama, Mega benar-benar membuat pemain bintang seperti Kang Sowi dan Gisel Silva tak dapat berbuat banyak dan merasakan kehebatan Mega beberapa kali bertanding. Sedangkan poin kedua, bagaimana Megawati membuat rekannya menangis bahagia di laga tersebut, membuat orang bangga atas perjuangannya sampai akhir. Sehingga semua orang membicarakannya sampai saat ini. Dan poin ketiga inilah yang paling menarik, dimana bukan tentang keringat semua pemain di lapangan, akan tetapi bagaimana sosok Mega memimpin para pemain Red Spark saat momen mengalami situasi yang sulit di saat Kapten Lee Soyong harus meninggalkan lapangan secepat mungkin, yang begitu mengejutkan semua orang yang menonton. Dan saat itulah senam jantung pun dimulai dengan masuknya Park Hye-min yang menggantikan kapten. Di situasi genting inilah dibutuhkan sosok pemimpin kedua di lapangan agar bisa mengimbangi permainan lawan dan tetap menjaga konsentrasi. Terbukti di set terakhir, momen-momen krusial pun terjadi seakan Mega menunjukkan bagaimana ia menjadi bintang yang pantas dianggap sosok leader kedua tim. Senyum manis di setiap momen-momen krusial membuat kepercayaan diri inilah sosok Mega atau pemain senior seperti Lee Soyong bangga dengan kerja keras tim. Kematangan Mega sepanjang pertandingan benar-benar membuat suasana pemain saat Lee Soyong cedera dan harus segera membetulkan mental kembali. Semakin membutuhkan chemistry. Di sini terlihat Mega benar-benar membuktikan kepercayaan pelatih padanya untuk mengatur ritme permainan agar tak mudah error. Dan semua berubah di saat semua pemain mulai menunjukkan mental pejuang yang dianggap tidak pemain yang hebat di mata pemain Red Spark ketika sudah berada di lapangan. Dipimpin untuk berjuang 2 kali lipat, alasan Red Spark tak runtuh usai ditinggal kapten keluar inilah kemenangan menjadi bukti Red Spark tetap dapat tampil solid meski kehilangan satu pemain penting. Red Spark sudah mengunci tempat babak playoff usai meraih 3 poin sempurna dengan mengalahkan rival terdekat. Meski demikian, kekhawatiran sempat muncul saat Red Spark harus kehilangan pemain yang sangat ini memiliki kontribusi besar terhadap tim. Adalah sang kapten Lee Soyong yang mengalami cedera pergelangan kaki karena salah melakukan pendaratan pada awal set kedua. Lee merupakan pemain yang sangat tangguh dalam bertahan dan juga memiliki peranan penting untuk mendukung serangan Mega dan Gia. 말을 많이 하고요. 메가랑도 좀 얘기를 많이 했던 것 같아요. 이제 메가가 공격을 너무 잘하는 선수인데 한 번씩 수비를 놓을 때가 있어가지고 이제 메가한테 계속 이렇게 얘기를 해주니까 메가도 준비를 해주고 잘 해줘서 저희가 좀 놓치는 볼도 없이 잘할 수 있었던 것 같아요. Akan tetapi, para pemain Red Spark mampu membuktikan di lapangan bahwa mereka tetap tampil solid sampai akhir laga. Park Hye-min yang dipercaya menggantikan juga bermain cukup baik dalam mengawal daerah belakang. Setter Red Spark Yoon Hyo-son mengungkapkan para pemain tak khawatir setelah kehilangan Lee Soyong. Lee Soyong mengalami cedera di tengah pertandingan, tetapi aku tidak khawatir, kami tahu bahwa kami harus menang, penyerang kami sangat bagus. Mega adalah leader penyerang kami di saat momen penting, kata Yoon Hyo-son. Nah, Jung Ho-young menambahkan, Hyo-son mengatakan kepada kami bahwa masing-masing dari kami bisa melakukan 2 tugas sekaligus, jadi semua pemain bekerja keras dan kami bisa menang. Dalam pertandingan itu, Jung Ho-young benar-benar menunjukkan kemampuannya di lini tengah sebagai middle blocker dengan torehan 9 poin, termasuk 5 blok poin. Sementara Hyo-son mencatatkan 53,6% tingkat keberhasilan set untuk membantu timnya meraih kemenangan. Kami sangat ingin memenangkan pertandingan ini sehingga kami bisa langsung masuk ke babak playoff dan bukannya babak semi playoff. Para pemain tahu meski aku tidak mengatakannya, kerjasama tim secara keseluruhan sangat bagus, jadi hasilnya pun bagus, ujar pemain 32 tahun ini. Red Spark akan menghadapi salah satu dari tim yakni Pink Spider atau Hinderhillstead di babak playoff, tergantung tim mana yang akan finish di peringkat kedua. Aku pikir itu akan sedikit membantu kami. Kepercayaan diri para pemain meningkat dan aku rasa kami tidak akan kalah. Aku pikir jika kami bertahan, pertandingan akan berjalan sesuai keinginan. Aku ingin merasakan tekanan dari sebuah turnamen volley musim semi, ungkap Jung Ho-young yang akan menjalani debutnya di babak playoff. Aku menantikan perasaan sebuah pencapaian saat menang nanti rekor Megawati Hangestri dan Red Spark usai tembus playoff Liga Bola Voli Korea. Mereka akan langsung bertanding memperebutkan tiket final melawan tim peringkat kedua klasemen di akhir babak reguler musim ini. Sang pelatih pun punya andil mengasah Megawati hingga bersinar di klub voli Red Spark. Ini profilnya. Suksesnya, Red Spark menembus babak playoff melahirkan berbagai rekor yang terpecahkan. Yang pertama adalah pertama kalinya Red Spark lolos sejak 7 tahun terakhir. Akhirnya kembali merasakan persaingan di playoff Liga Voli Korea Selatan sejak 7 tahun lamanya. Red Spark terakhir kali bersaing dalam perebutan gelar juara pada musim 2016-2017. Namun pada akhirnya mereka gagal mengangkat sebuah trofi. Yang kedua, raih 7 kemenangan beruntun. Red Spark mencatatkan 7 kemenangan beruntun usai mengalahkan GS Caltech. Ini merupakan kali pertama mereka menorehkan rekor tersebut dalam 15 tahun terakhir. Yang ketiga adalah meraih 20 kemenangan musim ini. Kemenangan atas Caltech mengenapkan keberhasilan Red Spark menang pada musim ini.
mereka tercatat sudah memenangkan 20 pertandingan. Pada ronde pertama, Red mencatatkan 4 kemenangan, mereka meraih 1 kemenangan. Pada ronde kedua, 2 kemenangan pada ronde ketiga, 4 kemenangan di ronde keempat, dan terakhir 5 kemenangan pada ronde kelima, dan 4 kemenangan pada ronde keenam ini. Yang keempat, Megawati, atlet pertama di playoff Liga Voli Korea Selatan. Megawati turut mencetak rekor individual usai Red lolos. Ia menjadi atlet voli Indonesia pertama yang berada di fase tersebut dan berpeluang meraih gelar juara. Megawati merupakan pevoli asal Indonesia yang pertama yang mampu menembus kompetisi di luar Asia Tenggara dan menjadi pilar penting bagi timnya. Meski begitu, dia bukan atlet pertama yang bermain di luar negeri. Sebelumnya ada Farhan Halim yang bermain di Liga Thailand serta Dio Zulfikar dan Doni Haryono yang sempat berkompetisi di Liga Kamboja. Yang kelima, Megawati cetak lebih dari 700 poin. Kesuksesan Red musim ini tak lepas dari peran penting Mega. Megawati merupakan penyumbang poin terbanyak pada musim ini bersama dengan Gia asal Amerika. Mega tercatat sudah mengoleksi 724 poin dan menempati urutan ke-7 dalam daftar top scorer sementara Liga Voli Korea Selatan. Sementara Gia berada satu tingkat di bawahnya dengan perolehan 685 poin. Ko Hye-jin memberikan pujian pada Mega sebagai seorang spiker andal yang sudah membantu timnya dalam Liga Voli Korea. Ia mengklaim bahwa kelebihan yang dimiliki Mega berhasil dimaksimalkan sehingga bersama Gia mereka membantu Red tampil ciamik. Dalam pernyataannya, Ko Hye-jin menyebut Mega sebagai seorang spiker yang kejam dan berhasil menduduki peringkat ke-6 dari daftar top scorer. Ia menjelaskan bahwa pemain seperti Mega dan Gia dipilih dengan kombinasi tertentu sehingga evaluasinya tidak begitu baik. Namun para pemain berhasil menunjukkan performa yang sangat baik sehingga duet Mega dan Gia hingga laga kedua putaran ke-6 Liga Voli Korea musim ini. Megawati berhasil membuat popularitas Red di Liga Korea melesat. Red sangat berhasil mendatangkan Mega sebagai pemain asing Asia. Pasalnya Mega bukan hanya mampu memberikan kontribusi besar dalam kesuksesan penampilan Red musim lalu, tetapi Mega juga berhasil mendongkrak popularitas Red